Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Maxi Lisha Putra, AVP Equity Analysis BNI Sekuritas. Terima kasih Pak Maxi telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Kita lihat awalnya ada sedikit angin segar di pagi hari ini ya. IHSG berwarna hijau seperti itu, namun kenyataannya ditutup pada sore hari ini memerah 1,58% seperti itu. Nah, Anda melihatnya sentimen apa sebenarnya yang cukup mempengaruhi pergerakan IHSG kita hari ini yang bergerak fluktuatif ini? Tadi Mbak Liza mengatakan naik, itu hanya sebentar. Karena toh juga sesi 1 pun juga ditutup negatif. Tutup negatif, betul. Dan ternyata sesi 2 itu lebih dalam lagi. Iya, Walaupun tadi di menit terakhir menjelang perdagangan menguat sekitar 12 ya. Tadi terakhir minus 78, akhirnya ditutup minus 66. Ya itu biasa, indeks terkadang memang di menit terakhir itu ada sedikit terjadi penguatan, tapi masih minus 66 poin. Kalau kita lihat sebenarnya beberapa sektor yang cukup men-breakdown indeks itu adalah perbankan dan konsumer ya, di mana perbankan adalah ada Bank Mandiri dan Bank BCA di antaranya. Sementara yang konsumer tadi Unilever naik, tapi infrastruktur turun, Telkom. Jadi kita melihat yang besar-besar aja, karena yang besar-besar inilah yang sangat mempengaruhi pergerakan indeks. Kalau tadi ditanyakan apa saja yang bisa membuat begitu dalam ya, karena kita lihat kekhawatiran terhadap COVID-19 ini masih belum reda. Walaupun semalam itu Dow Jones naiknya signifikan, 4% lebih. 4% lebih, tapi ternyata hal itu tidak diikuti oleh bursa regional pada hari ini. Betul. Semuanya pada turun. Merah semua. Karena nampaknya meskipun Presiden Trump mengatakan akan adanya stimulus fiskal, lalu seperti pemotongan pajak penghasilan, tapi nampaknya detailnya masih belum disampaikan. Nah, jadi kita sendiri melihat nampaknya untuk penopang penguatan indeks masih belum ada. Ditambah lagi juga rupiah kita masih sekitar 14.400 ya. Jadi ya yang mungkin sebulan lalu kita sempat di bawah 14.000, sekarang udah kembali ke 14.300, 14.400 begitu. Ya, tapi kan ini ada strategi dari pemerintah, terutama dari BUMN yang kemarin sebenarnya sentimen ini sempat menguatkan IHSG kita ketika ada instruksi untuk buyback begitu. Nah, hari ini justru dari 12 emiten 8 emiten justru melemah hari ini, sementara hanya 4 kalau tidak salah menguat. Artinya jurus dari BUMN untuk melakukan buyback ini belum terlalu efektif begitu, Pak Maxi? Karena memang buyback itu sebenarnya kan misinya adalah untuk menahan jangan sampai terlebih dalam. Karena perusahaan juga tidak langsung ya melakukan buyback. Mereka pasti akan melakukan pengkajian. Kajian bagaimana untuk melakukan buyback, kapan saatnya tepat, lalu bagaimana dengan cash flow mereka. Karena kan sebenarnya kan ini adalah bisa dibilang hal yang tidak direncanakan ya oleh para manajemen BUMN dalam membuat rencana tahunan tahun 2020. Jadi tentu mereka harus memikirkan secara lebih matang kapan saat masuknya untuk melakukan buyback. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian dari investor juga, kan kita belum mengetahui apakah ini BUMN sudah melakukan buyback atau belum. Bisa nggak sih investor atau juga dari perusahaan sekuritas mengetahui mungkin ini BUMN sudah melakukan buyback, ini belum begitu? Sehingga yang lain juga bisa mengikuti. Sebenarnya kalau mereka melakukan buyback biasanya kan dalam partai besar ya, maksudnya sekali masuk mungkin banyak. Biasanya mereka akan memilih beberapa broker ya untuk sebagai agen untuk melakukan pembelian saham tersebut. Memang kalau kita melihat sejarah beberapa tahun lalu, justru dengan ada buyback ini mereka bisa mendapatkan keuntungan lain-lain, Mas Andra. Dulu pernah SMGR ya, mungkin sekitar 2008, waktu saat itu juga indeks mengalami turun tajam. Akhirnya saham yang dibeli itu dijual lagi ke pasar dan mereka untung. Jadi mereka memang beli di saat lagi rendah ya, tapi kan lama-lama kan waktu itu setelah 2008 ke 2009, 2010 indeks naik lagi. Nah, saham SMGR pun juga naik. Dan di situ perseroan menjual lagi saham treasury-nya dan mengumpulkan keuntungan. Dan saham treasury kembali itu tidak boleh simpan lama-lama. Nanti harus dikembalikan ke pasar. Lagi. Oke, dengan kondisi saat ini seperti ya kita tahu bahwa memang IHSG saat ini masih berada di zona merahnya, masih terkoreksi seperti itu. Apa yang harus dilakukan pelaku pasar sebenarnya? Ini melihat bahwa ada beberapa saham-saham yang memang akhirnya membuat IHSG terperosok dalam, tapi memang mungkin saham-saham itu adalah memang layak dikoleksi. Tapi seperti apa Anda melihatnya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat kayak seperti tadi saya sampaikan ya, hari ini ada beberapa juga yang naik ya, seperti tadi ada Bank BRI, Unilever, MSP. Jadi meskipun indeks sudah terkoreksi dalam, tapi ada beberapa nih yang masih memberikan keuntungan. Jadi kembali kita masih memilih
mana-mana yang dengan prospek lebih bagus, dan satu hal kita jangan buru-buru untuk realize gain. Di sini kita harus nafas kita harus agak lebih panjang nih setelah membeli saham gitu. Oke, ini ada kebijakan yang kemarin dikeluarkan oleh otoritas juga bahwa untuk auto rejection sudah diberlakukan, dan hari ini ada belasan emiten yang kena auto reject gitu. Ini ada nggak sih efeknya ketika banyak emiten yang kena auto reject kan? Ya. Sebenarnya auto reject kan berarti tidak bisa turun lebih dalam lagi kan? Itu pasti ada pengaruhnya Mas Andra. Jadi indeks tidak turun lebih dalam lagi. Jadi begitu udah mencapai floor price atau misalnya 10%, pas 10% ini harga nggak akan turun lagi ke 11%. Jadi udah order tidak akan masuk lagi untuk yang di bawah itu. Tapi efeknya bagi emiten dan juga investornya? Ya, bagi investornya ya pasti ya tentu dengan harga turun mereka sedikit kecewa ya. Tapi sebenarnya kembali kalau misalnya memang emiten tersebut memiliki fundamental yang baik, itu bisa dijadikan alternatif investasi ya. Karena tapi kembali jangkanya jangan pendek. Kita harus menengah panjang dalam menghadapi masalah ini. Itu kan makanya hari ini juga ini hanya terus 1,58% dibanding beberapa hari lalu sampai 6% begitu ya. Nah hari ini meskipun turun tapi tidak sedalam yang ada di sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dengan beberapa upaya yang dilakukan, kita tahu bahwa OJK juga melakukan sebuah ketentuan trading halt 30 menit jika IHSG melemah 5%. Anda melihat langkah ini berarti merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh OJK menurut Anda? Betul, ini langkah tepat. Jadi sampai misalnya dibuka lalu indeks terperosok, tergelincir sangat dalam, halt dulu. Jadi biar indeks jangan turun lebih dalam lagi. Dan itu memberikan kesempatan kepada investor untuk berpikir mengenai investasinya. Karena yang kemarin banyak yang jatuh terus kemudian shock semuanya pelaku pasar ya jatuh. Ini kan sebenarnya kita juga di Amerika juga begitu, di Amerika, di Eropa juga kan. Mereka apabila mencapai presentasi tertentu mereka di halt. Habis itu nanti setelah beberapa menit mulai lagi. Tapi telat nggak ini kebijakannya? Karena kemarin sudah sempat turun 6% lebih, baru sekarang dikeluarkan kebijakan seperti itu. Sebenarnya dulu pernah kita indeks turun sangat dalam loh Mas Anda. Dulu sekali. Itu 10% di atas 6% ya. Dan langsung bursa disuspend. Nah sekarang diperkecil nih. Persentasenya, hanya 5%. Jadi biar lebih mengamankan IHSG. Lebih mengamankan IHSG, betul. Oke, kita berbicara IHSG, bagaimana Anda melihat pergerakan IHSG besok, Pak Maxi? Ya, kalau untuk besok kita melihat nampaknya masih belum ada katalis positif ya. Apalagi kita tadi lihat juga future Dow Jones minus dan cukup dalam sekitar 2%. Jadi nampaknya karena masih belum ada stimulus yang bisa menggerakkan indeks. Nampaknya untuk besok masih fluktuatif dan potensinya masih bisa melemah lagi. Potensinya masih melemah lagi? Masih bisa melemah lagi. Berapa kira-kira? Tadi tutup di 5.100 ya. Ya di sekitar 5.050 sampai 5.200. Makin lemah lagi ya. Makin turun. Baik. Kalau saham apa yang mungkin ya tidak boleh terlalu rakus dalam hal ini untuk mencari keuntungan, tapi paling tidak adalah hal yang bisa kita ambil dalam kondisi seperti ini. Seperti kita kemarin ya, indeksnya naik ya. Memang kemarin naik itu technical rebound ya. Di mana hari ini terkoreksi lagi. Jadi memang di saat-saat seperti ini kan indeks tidak turun terus, tapi ada saatnya naik, tapi nanti bisa turun lagi. Kembali saham-saham fundamental yang kita bisa rekomend, misalnya Bank BRI, Bank Mandiri ya, lalu juga Telkom. Mungkin kita bisa ngeliat juga saham retail seperti Era ya, lalu terus juga saham properti seperti Sumarekon ya, dan saham-saham konstruksi memang sekarang kita memang sangat murah sekali nih. Jadi kalau mau koleksi bisa juga, mereka dengan PE sangat rendah, tapi kembali itu harus agak menengah panjang. Baik. Ya, terima kasih Pak Maxi sudah bergabung di Closing Market.